anggota kita itu bahkan sampai dari SD sampai dengan ada yang perawat, dokter, sampai guru juga. Jadi siapa saja. Halo, jumpa kembali bersama saya Ilham Kadir Cori lewat konten yang tentunya membawa manfaat dan edukasi buat teman-teman yang berada di luar sana. Kali ini kita akan berbicara tentang tugas dan fungsi dari seorang jurnalis. Nah, kalau berbicara tentang jurnalis, bagi mereka yang pekerja media, pastinya sudah melekat mereka adalah seorang jurnalis. Namun bagaimana dengan warga yang ingin menyampaikan sebuah berita, atau kita ketahui bahwa warga juga adalah merupakan pewarta. Nah, kali ini saya sudah menghadirkan Kakak Roni Hisage. Kakak Roni ini adalah salah satu pendiri terbentuknya jurnalis warga Noken yang berada di Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan. Wah. Nah, Kakak Ron, ini kita mau berbicara tentang jurnalis warga Noken yang kakak bikin. Sebenarnya boleh tidak, Kakak Ron? kami itu namanya komunitas jurnalis warga yang kita bentuk itu tahun 2013 sampai dengan sekarang. Terkait dengan pertanyaan, karena sebenarnya tidak ada regulasi yang mengatur bahwa secara undang-undang kayak undang-undang pers itu memang tidak ada, tapi kita berdiri di atas undang-undang atau regulasi tentang pelayanan publik, bahwa setiap warga atau setiap masyarakat itu punya hak untuk menerima layanan publik itu minimal dengan cara yang mudah dan juga mungkin dengan harga yang relatif bisa terjangkau gitu. Jadi kita bergerak selama ini berdiri di atas layanan regulasi tentang pelayanan publik, karena setiap warga itu pada dasarnya ya berhak mendapatkan layanan yang disediakan oleh pemerintah. Berhak untuk mendapatkan keterbukaan informasi publik begitu ya, Kakak Ron? Jadi tidak ada regulasi kayak undang-undang pers yang mengikat tentang itu. Makanya dalam kegiatan aktivitas jurnalistik yang kita lakukan itu, kita lebih pada mengangkat persoalan-persoalan tentang layanan publik, begitu. Baik. Misalnya tentang jembatan yang mungkin di kampung sana rusak, kita teman-teman wartawan yang di kota kan karena mungkin ke sana tuh, dan kita ada di posisi itu. Berarti secara tidak langsung juga membantu kerja teman-teman pers yang ada di Jayawijaya sini, begitu Kakak Ron? Semoga teman-teman bisa merasakan bahwa maksudnya teman-teman jurnalis yang ada di kota ini mungkin semoga mereka rasa terbantu dengan informasi yang datang Jayawijaya Noken ini, jurnalis warga ini. Baik. Nah, kalau Kakak Ron sendiri terjun dalam dunia jurnalistik ini sejak kapan, Kakak Ron? Kebetulan saya juga jurnalis begitu di RRI Wamena. Jadi dalam hal ini, dalam komunitas ini saya sebagai fasilitator yang memfasilitasi teman-teman JW ini. Biasanya mereka berbagi informasi itu lewat saya untuk kemudian kita bisa termasuk juga di RRI kita siarkan sering. Mungkin teman-teman di luar sana penasaran, Kakak Ron, sebenarnya apa sebenarnya JW Noken atau jurnalis warga Noken ini? Mengapa kita harus kasih nama Noken? Karena sebenarnya ada filosofinya juga, bahwa Noken ini kan sebenarnya kalau secara fungsi itu ada 3. Yang pertama itu sebagai alat barter, yang kedua untuk isi bekal, terus termasuk di dalamnya itu isi anak itu. Jadi kita ambil yang salah satunya untuk isi bekal. Dalam hal ini isi bekal yang selama ini masyarakat kan mengisi bekal hasil kebun dan lain sebagainya, termasuk isi anak. Tapi kami dalam hal ini komunitas ini memberi nama JW Noken. Kami mengisi berbagai macam permasalahan yang ada di kampung itu dalam Noken, lalu kita sampaikan ke publik. Itu maksudnya. Kami kasih nama Noken. Menarik juga namanya ya, Kakak Ron ya. Jurnalis warga Noken sendiri ini sejak kapan berdiri di daerah ini, di Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan ini, Kakak Ron? Baik, itu sejak tahun 2013. Waktu itu dengan ada beberapa lembaga termasuk USAID sama BPMN, mereka yang memfasilitasi untuk melakukan pertemuan termasuk pelatihan pertama, dan di tahun itu juga kita bentuk komunitas ini dengan nama Komunitas Jurnalis Warga Noken. Tapi karena ini hanya sebagai komunitas yang kita tidak ada hubungan ikatan kerja antara anggota dengan yang jadi pengurus. Jadi anggotanya juga tidak menetap.
Jadi nanti setiap tahun tuh bisa saja ada yang baru bergabung, tapi yang lama mungkin lama-lama rasa jenuh atau apa begitu, ada juga yang mundur, tidak jadi anggota lagi. Baik. Nah, untuk jurnalis warga Noken sendiri, anggotanya di Kabupaten Jawi-Jaya sendiri itu ada berapa? Mengingat sekarang juga sudah menjadi provinsi Papua Pegunungan nih, Kak Karoni. Ada 8 kabupaten yang membackup di Papua Pegunungan. Baik, jadi pertama sekali kita bentuk tuh anggotanya 30 orang. Tapi dalam perkembangan itu karena kita sering melakukan pertemuan di setiap bulan, terus pelatihan-pelatihan, jadi anggotanya itu makin bertambah, hampir lebih dari 50-an ada, tapi tidak bisa pastikan bahwa mereka itu anggota tetap karena itu tadi tidak ada ikatan kontrak. Jadi sekitar 50-an itu ada. Mereka tersebar di beberapa distrik dan juga sampai dengan lintas kabupaten. Ada tidak syarat tertentu jika seseorang atau warga yang ingin tergabung dalam jurnalis warga Noken ini? Tidak ada syarat, biasa dilakukan di kantor-kantor atau lembaga-lembaga, tapi syaratnya tuh yang penting dia bisa menulis dan membaca, itu saja. Anggota kita itu bahkan sampai dari SD sampai dengan ada yang perawat, dokter, sampai guru juga. Jadi siapa saja. Maksudnya SD tadi maksudnya bagaimana? Anak-anak SD juga bisa. Oh, bisa. Di dalam. Karena dulu pernah ada komunitas jurnalis cilik yang pernah coba kita bangun di sini, tapi untuk saat ini belum jalan lagi. Tapi ada. Kita ketahui Kak Karon bahwa menjadi seorang jurnalis itu tidaklah mudah sebenarnya Kak Karon. Ada beberapa hal yang mereka perlu perhatikan dalam penulisan berita, sumber beritanya, dan tentunya konsep penulisan berita 5W1H ini juga harus jadi perhatian. Nah, bagaimana pendampingan yang dilakukan oleh Kak Karoni kepada anggota jurnalis warga Noken ini? Memang betul, tidak semua warga itu bisa melakukan aktivitas seperti yang dilakukan oleh teman-teman jurnalis profesional atau jurnalis media mainstream, tapi kami lakukannya itu yang penting informasi persoalan masalah yang ada di kampung itu tersampaikan dulu begitu. Nanti soal verifikasi terus penulisan yang baik dan bagaimana supaya bisa terbit itu nanti kita akan karena setiap bulan itu kita ada pertemuan gitu, jadi kita akan evaluasi di situ menulis yang baiknya sebenarnya seperti apa, nanti kita evaluasi untuk meng-cross check tulisan dari teman-teman jurnalis warga Noken di lapangan, Kak Karon. Ini siapa yang ditugaskan? Ya, itu yang karena kebetulan saya di RRI, jadi ada informasi-informasi yang biasanya kan butuh konfirmasi mungkin dinas terkait, begitu biasa saya coba handle di situ karena teman-teman ini kan mereka tidak punya akses untuk bisa hubungi kepala dinas atau siapa di atas ini kan mereka tidak, yang penting informasi lapangan ada dan kita coba, bukan hanya saya tapi kadang saya berbagi ke teman-teman media yang lain begitu supaya kami lakukan konfirmasi, kita cek fakta yang sebenarnya seperti apa. Berarti Kak Karon di sini posisinya juga sebagai redaktur dari jurnalis warga Noken ini. Betul. Jadi semua hasil liputan teman-teman jurnalis di kampung ini nanti dikumpulkan, terus nanti Kak Karon yang cross check. Jadi sebelumnya itu kami punya media itu pertama sekali itu di Mading, majalah dinding. Jadi kita tempel-tempel tulisan teman-teman itu di distrik-distrik, di kecamatan puskesmas, terus di papan-papan informasi yang ada di desa. Kemudian di situ di saat yang sama juga karena saya sudah di RRI, jadi informasi lainnya kita siarkan di RRI dan terus berkembang sampai tahun 2017 itu kita sudah punya media sendiri di website nokenwene.com namanya. Apa namanya Kak Karon? nokenwene.com. nokenwene.com. Ini adalah hasil karya tulisan dari teman-teman jurnalis warga Noken begitu Kak Karon. Jadi Noken Wene dia pun nama ini artinya begini. Noken itu kan tadi kita sudah jelaskan. Wene itu artinya berita atau informasi. Jadi Noken Wene informasi dari Noken. Baik. Nama yang cukup menarik juga dan tidak meninggalkan identitas budaya yang berada di Papua Pegunungan sini Kak Karon. Ada tidak program-program baru yang coba digarap oleh jurnalis warga Noken ini sejak berdirinya 2013 hingga saat ini Kak Karon? Baik, terima kasih, pertanyaan baik. Selain website tadi, selain website yang kami sudah kelola sejak 2017 tadi, kami mulai beberapa waktu yang lalu kami sudah kolaborasi dengan teman-teman di RRI juga. Jadi nanti setiap hari Sabtu jam 19.30 itu nanti teman-teman RRI sediakan waktu untuk kita, teman-teman JW punya berita-berita dari desa-desa ini nanti akan masuk di sana untuk disiarkan di RRI. Jadi 1 minggu 1 kali.
Itu salah satu terobosan baru yang ada saat ini. Gitu. Berarti alokasi waktu dari RRI juga diberikan buat teman-teman JW-Noken? Ya, komunitas. Jadi berita liputan mereka dari lapangan itu kita akan siarkan di RRI juga begitu. Baik. Kak Karon, ini mengenai dengan tantangan yang dihadapi oleh teman-teman jurnalis warga Noken di lapangan. Pastinya kan masyarakat juga menginginkan sumber berita yang jelas. Betul. Mungkin media-media lain, RRI, Cepos, dan beberapa yang lainnya yang berada di Papua Pegunungan ini sudah tidak diragukan lagi oleh masyarakat. Nah, bagaimana upaya dari Kak Karoni dan teman-teman jurnalis warga Noken membangun kepercayaan masyarakat, membangun kepercayaan publik bahwa JW Noken ini memiliki sumber berita yang akurat dan jelas juga seperti itu, Kak Karoni? Ya, jadi supaya berita itu akurat, yang pertama tadi itu rumus berita dasar itu harus ada 5W1H. Kemudian mereka juga harus membuktikan dengan rekaman hasil wawancara begitu, lalu foto didukung juga dengan foto. Jadi supaya tidak menimbulkan masalah begitu, makanya kita lebih memilih ke berita-berita yang layanan publik begitu, tentang layanan publik saja. Kalau yang berpotensi konflik itu teman-teman biasanya sampaikan informasi saja untuk teman-teman wartawan yang ada di kota begitu. Saya melihat boleh dibilang mayoritas adalah anak daerah di Lembah ini. Apakah teman-teman di luar dari orang asli Papua Pegunungan ini juga boleh tergabung dalam JW Noken ini, Kak Karon? Ya, sebenarnya terbuka sekali. Justru pertama sekali kita bentuk itu anggotanya tuh, ketua kita itu justru bukan orang di sini. Teman kita namanya Martin Satu Sambu. Dia yang ketua pertama waktu itu. Dia yang ketua pertama komunitas, terus dia yang buatkan grup Facebook, itu dia yang buat. Terus beberapa anggota itu ada yang perawat, terus guru, itu juga teman-teman dari non Papua. Jadi sebenarnya terbuka untuk siapa saja. Gitu. Dan tidak ada batasan jumlah anggota. Tidak ada batasan begitu. Makin banyak makin bagus ya, Kak Karon. Kalau perlu ya. Karena kebetulan kita punya tagline itu setiap warga adalah pewarta. Jadi kalau bisa semua warga yang ada di Jayawijaya atau di Papua Pegunungan jadi pewarta, menyampaikan segala sesuatu itu dalam bentuk tulisan begitu. Baik. Artinya bahwa kalau ada masalah di kampung atau di desa, jangan dengan cara palang kantor atau yang sering terjadi palang kantor atau mungkin kaspica kaca, tapi coba kau tulis baru sampaikan. Itu maksudnya dengan cara-cara begitu kita dorong teman-teman ini. Baik, terima kasih untuk waktu dan kesempatannya, Kak Karon. Namun sebelum mengakhiri konten kita, Kak Karon, ada yang ingin disampaikan kepada teman-teman di luar sana terkait dengan JW Noken ini dan harapan ke depannya untuk JW Noken sendiri bagi seorang redaktur dan juga penggagas berdirinya JW Noken ini? Silakan, Kak Karon. Saya mau sampaikan buat seluruh masyarakat Kabupaten Jayawijaya dan Papua Pegunungan, kalau ada masalah, bahwa jalan damai untuk menyelesaikan masalah itu adalah dengan cara jurnalistik, yaitu menuliskan masalah itu dan sampaikan. Itu saja. Kalau dengan cara lain saya kira itu menimbulkan masalah yang baru. Lebih baik Anda menulis permasalahan Anda dan menyampaikannya. Wah, terima kasih, Kak Karon. Wah. Luar biasa, sukses untuk JW Noken, Kak Karon. Juga. Dan teman-teman yang berada di luar sana, demikian konten saya mengenai jurnalis warga Noken yang berada di Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan. Semoga konten ini bermanfaat untuk Anda dan bisa menginspirasi bagi Anda di luar sana untuk juga dapat membentuk jurnalis warga. Sampai jumpa, salam hangat kami dari Papua Pegunungan untuk Anda semua.